Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak, Adik, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Om, Tante sekalian. Hari ini tanggal 24 Juni 2023 kita akan melakukan, eee, update report progres balance trading bergaya investasi atau investasi bergaya trading. Jadi metode kita seperti itu ya. Ini saya overview kembali. Modelnya adalah kalau kita menabung di bank atau kita berinvestasi di bank, kadang-kadang bank itu menawarkan deposito atau misalnya investasi apa gitu. Apa sih yang dilakukan oleh bank? Bank itu akan menyekolahkan uang kita, tentunya dia akan melakukan trading ya, terhadap terhadap aset kita itu, dia masukkan ke dalam pasar, pasar modal atau pasar forex. Saham ya, kemudian dari keuntungan itu dibagi-bagi ke seluruh nasabahnya, kira-kira seperti itu. Mmm, Ekspektasinya adalah tidak akan pernah rugi, sehingga untuk itu bank akan hanya bisa memberikan kita bunga yang kecil. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan sendiri, mencoba melakukan sendiri, memimik apa yang dilakukan oleh bank, kemudian mencoba untuk, melakukan, trading sendiri. Jadi kita punya broker ini menjadi bank tempat kita taruh uang kita, tetapi bagaimana broker ini memperdagangkan atau menyekolahkan uang kita, itu kita yang atur dengan menggunakan robot, kita yang setting sendiri, dan hasilnya adalah sampai sejauh ini September, mulai dari September tahun kemarin sampai dengan bulan Juni, minggu ke-25 tanggal 24 Juni 2023 ini, saya berhasil keseluruhan akun saya tembus di 5.000 US dollar untuk gain-nya ya. Jadi saya punya penerimaan saya dari semua tabungan saya itu totalnya 5.000, eee, dan total tabungan saya, saldo saya di bank OKTAFX1 dan OKTAFX2 ceritanya ini tembusnya itu adalah sampai 10.000, dengan total investasi saya sekitar 6.000 US dollar. Jadi saya ada keuntungan dari bank OKTAFX1 dan OKTAFX2 sekitar 4.000 US dollar. Kira-kira gitu ya. Jadi saya sekarang membernya di OKTAFX1, di OKTAFX itu member saya adalah, platinum membership ya. Oke, selanjutnya ini saya, screenshot sedikit, eee, apa yang penting menurut saya di akun OKTAFX1 saya dan juga di akun OKTAFX2. Kenapa itu penting? Karena ada banyak bukaan ya, bukan trading yang belum tutup selama 1 minggu, dan dia baru ternyata tutup itu di akhir minggu. Jadi selama 1 minggu saya dibikin deg-degan, nambah-nambah terus dan akhirnya tertutup juga gitu ya. Nah, ini record-nya di hari Selasa, itu terbuka 26, saya punya drawdown maksimum atau risiko saya itu 13, yang paling besar itu 13,5% ya. Nah, di hari Rabu itu sama euro US dollarnya juga yang saya fokusnya, itu total trade-nya 26, tetapi di sini konstelasinya berubah ya, yang lot 0,06 dari 17 ke jadi 16 kayak gitu, dan juga dia punya resikonya masih sama 14,9. Nah, di sini menaik hari Kamis, itu total yang trading yang terbuka itu mencapai 33 dan maksimum drawdown saya itu ada di 21% dan ini bikin ketar-ketir sebenarnya. Saya jadi penasaran hari Jumat nih kayak gimana nih karena, ini bentuknya sudah konvergen divergen ya, jadi harusnya turun nih, indikasinya turun. Jadi tapi kapan turunnya ini yang bikin, kita tuh deg-degan. Dan hari Jumat ternyata tertutuplah semua yang harusnya sell-sell tadi itu yang masih, karena, pasar ini bergeraknya naik sementara robot pasangnya sell. Jadi dia harus kita tunggu dia sampai turun dan ternyata memang dia turun nutup semuanya dan saya mendapatkan, revenue dari situ. Nah, ini tinggal yang terbuka tinggalnya 2 dan juga 6 ya. Jadi maksimum itu ada di 21,39% sejak hari Kamis ya. Nah, bagaimana dengan OKTAFX2? Yang saya fokusnya adalah di GBP USD, bukan Euro US dollarnya tapi GBP USD-nya karena yang terbuka juga banyak, ini ada 16 yang terbuka walaupun memang drawdown saya cuma masih 9%. Nah, tetapi di, hari berikutnya itu jadi 17 yang terbuka, drawdown masih sama. Nah, begitu hari Kamis 20 yang terbuka, drawdown naik jadi 10,74. Sebenarnya masih oke, ada melihat drawdown-nya, cuman yang terbukanya ada 20 gitu. Jadi saya sedikit deg-degan. Saya sekali lagi ini bentuknya konvergen divergen ya bentuknya, kurvanya. Jadi saya ekspektasinya ini turun nih. Jadi kalau kita lihat yang merah ini adalah garis garis apa, garis, take profit. Jadi harusnya ini sebentar lagi dan ternyata hari Jumat tutuplah dia semua. Jadi saya juga dapat keuntungan yang cukup baik dari akun OKTAFX2 ini gitu ya. Nah, bagaimana performanya bisa kita lihat di grafik. Ya, kalau kita lihat di grafik ini, di akun OKTAFX1 saya itu
walaupun terbukanya sedikit resikonya tinggi. Ini ya, terbukanya sedikit resikonya itu tinggi. Jadi ini menunjukkan ada kenaikan yang tiba-tiba signifikan dari grafik itu, dan kita lihat memang dari grafik itu, setelah pengumuman dari The Fed, tiba-tiba dolar itu, melemah, bertahan di atas, mendapat retensi, baru kemudian dia drop lagi setelah pengumuman selanjutnya dari The Fed. Nah, dan ini yang membuat nih ketika dia naik sementara harusnya robot tuh ngambilnya sell, dia naik-naik terus, jadi dolar melakukan si robot melakukan dollar cost index di sini untuk mencoba mengurangi resiko ya, dan akhirnya tertutup ya di hari Jumat. Jadi saya ini robotnya masih sangat baik bekerjanya, menurut saya smooth ya, menurut saya bekerjanya. Kemudian di OctaFX 2, ini OctaFX 1 dan OctaFX 2 itu yang saya perdagangkan adalah Euro US Dollar dan GBP USD. Kita lihat lagi memang Euro US Dollar ini yang dia naik-naik kecenderungannya, hanya saja Euro US Dollar itu masih di bawah 10%. Maka saya aman. Kalau yang saya masih merasa aman di sini. Tapi yang GBP USD itu kenapa saya record? Karena dia naik-naik terus nih di sini. Bersama dengan kenaikan ini apa? Kenaikan open trade, trade yang masih terbuka itu dia juga resikonya naik ya. Untungnya di sini dia jatuh di hari Jumat itu. Nah, untuk yang FX Pro dia baik-baik saja sebenarnya, masih memang cukup beresiko tapi sangat menurut saya sudah sangat-sangat, apa ya, sangat konservatif. Ini lebih lagi konservatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kakak adik om tante sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu, mau mencoba menggunakan robot ini dan menggunakan settingan yang paling fundamental atau paling konservatif itu adanya di sini, di FX Pro dan paling konservatifnya lagi adanya di Monex ya. Nah, memang resikonya konsekuensinya apa? Revenue-nya jadi kurang, tetapi kita nggak usah ketar-ketir seperti yang di sini ya, di Okta FX1 saya ini. Saya udah take profit-nya 100, lot-nya 0,06 jadinya waduh yang terbukanya besar sekali dan, resikonya bisa tinggi ya seperti ini ya. Nah, jadi ini kita sudah punya acuan ya untuk super konservatif ada, konservatif, sedikit, agak deg-degan, yang paling deg-degan yang di sini, ya. Oke, bagaimana performanya dari bulan ke bulan ya, untuk sampai saat ini bulan Juni itu di OctaFX1 saya mendapat 577,9 atau 578. Saya selama ini memang setiap saya naik tambah 0,01 lotnya itu tidak pernah benar gitu, maksudnya 0,01 harusnya saya dapat, 1 bulan tuh sekitar ekspektasi saya 100 ya. Kalau 0,05 ya berarti 500, 0,06 ya 600. Tidak pernah dapatnya sebenar gitu, karena apa ya, karena memang tidak ada yang, satu trading yang trade, close, enggak. Jadi kadang-kadang kita harus, ditimpa lagi sama trade-trade yang lain untuk, mengamankan trade yang salah jalan gitu. Makanya memang dia tidak bisa benar-benar sempurna ya. Nah, kalau kita lihat ya performanya masih masih bagus nih di OctaFX1 naiknya ya. Ini juga kita lihat masih bagus, saya sudah dapat hampir 600 di sini per bulan untuk dari OctaFX1, dan ini akan saya terus jaga. Ekspektasi saya nanti ya harusnya bulan Oktober atau November saya sudah dapat sekitar 1.000 US dollar di sini per bulannya. Itu yang mau saya akan, yang saya kejar lah dalam waktu dekat ini atau di tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan berhasil dan saya akan berusaha untuk serendah mungkin menggunakan risiko. Bagaimana dengan, incremental nih? Incremental sudah sangat baik menurut saya. Jadi ini sudah betul ya, 6% yang saya dapat ini, setiap bulan itu sudah sangat baik. Nanti kita lihat minggu terakhir nanti masih ada 1 minggu lagi apakah nanti dia bisa kejar ini atau memang lebih rendah. Memang harus lebih rendah ya, karena sampai sejauh ini, penerimaan dibanding dengan investasi selalu lebih banyak investasinya. Investasi sekitar 600, saya dapat 500 di sini 600 dapatnya 400, 600 dapatnya 400 juga. Jadi, makin turun-turun terus gitu, gain terhadap si, balance sebelumnya gitu, makanya dia akan, turun ya. Kalau saya sudah tidak menabung lagi, saya hanya mengandalkan revenue saja dari si, pekerjaan robot ini, maka nanti dia akan naik lagi, gitu. Oke. Sejauh ini total keseluruhan dapat sudah sekitar 782, udah baik ya menurut saya. 782 udah sangat baik. Ya, oke, dan ini kita lihat perbandingan, bagaimana sih gain-gain, balance ya.
kemudian investasi, gain to investment ratio dari setiap akun. Gain sampai dengan minggu ke-25 bulan Juni itu didominasi tetap masih ada di Okta FX1 dengan 578 ya dolar. Selebihnya itu ada di terbagi menjadi 3 di sini ya, 3 di Okta FX2, FX Pro dan juga Monex. Gain-nya sampai dengan minggu ke-25 di bulan Juni 2023 ini besar sekali ya yang saya dapat di FX Pro sorry sorry di Okta FX1 itu 8,3%, sementara yang lainnya ada di sekitar, 3 sampai 4%. Ini juga sudah sangat baik menurut saya, kalau bulanan dapatnya segini itu sangat baik. Saya akan, monitor lagi untuk nanti bulan berikutnya seperti apa. Gain all time, jadi ini adalah semenjak saya buka, tabungannya ya, saya sudah mendapatkan bunga, kita bilangnya bunga aja ya, bunganya yang sudah saya dapat itu sekitar 3.000. Ini 1.000, ini 450, ini 400. Jadi kita lihat kecil ya, memang di sini, karena memang risikonya rendah ya. Ini risikonya tinggi mah dia bisa dapatnya tinggi, tapi ya itu deg-degannya juga tinggi. Nah, total investasinya gimana? Di sini 3.200, nabungnya 4.000, jadi memang sebentar banget. Makanya itu, eee apa namanya, secara all time gain to investment rasionya sampai di atas 70% nih untuk yang OctaFX1, 68% yang untuk, OctaFX2, 40%, masih sekitar angka 40-an persen ini untuk yang, eee, FX Pro dan juga Monex. Ternyata sudah bagus ya revenue-nya, gain-nya ini dari semua akun saya, nabungnya sedikit ya, dapatnya sedikit, cuman ya persentasenya ini kalau kita lihat sangat baik ya. Ini belum 1 tahun loh ini, sudah hampir dalam 40%. Kalau 1 tahun, itu berapa sih kita ekspektasinya dari deposito? 6%, 7% ya kan? Dan ini dapatnya udah puluhan persen, yang luar biasa menurut saya. Alright, settingan robot sejak minggu kemarin saya sudah ganti 0,06 ya. Saya sudah ganti 0,06 untuk yang OctaFX1 $, yang take profit-nya 100 itu. Yang lainnya sama semua. Silakan di-pause aja kalau mau lihat lebih detail lagi nih. Ini juga di-pause aja kalau mau lihat lebih detail. Tidak ada yang berubah untuk settingan account dan juga cara saya berinvestasi, aturan-aturan main saya itu masih tetap saya pakai karena fokusnya masih di OctaFX1. Jadi saya akan fokusnya di OctaFX1. Kalau nanti ada akun-akun yang lain juga ternyata drawdown-nya lebih besar daripada 20%, maka itu juga akan menjadi, saya prioritaskan untuk saya top up, gitu ya. Tapi sejauh ini yang memang resikonya, sampai drawdown-nya sampai mendekati ke 20 itu adalah, masih OctaFX1 ya. Jadi dialah yang menjadi, acuan saya untuk terus melakukan top up, fokus saya untuk melakukan top up. Alright, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, Kakak Adik, Om Tante sekalian, update dari saya semoga bermanfaat.